Halo, Halo, dengerin kita ya. Kita ngulik asyik. bareng Kasmik. Halo semuanya, selamat datang di Kasmik. Jadi berjumpa lagi sama aku di sini Via. Hari ini kita akan datang lagi untuk sharing satu sama lain. Kita akan bawakan topik nih yang sangat menarik di masa pandemi kali ini. Ditambah hari ini tuh udah akhir-akhir tahun kan, yang dimana mungkin kalian perlu dengan kehektikan tentang UAS, mungkin tentang resolusi pendidikan kalian dan bahkan pekerjaan nih buat yang udah kerja. Nah, sebagai pembuka nih, aku ingin menjelaskan bahwasanya sekarang itu sebagai pemuda pernah nggak sih kalian mikir sesuatu yang lama banget, super panjang dan menyita kebanyakan waktu kalian. Kalian juga sadar bahwa hal itu tuh udah berlebihan dan bahkan itu terjadi di masa lalu, entah karena masa lalu yang pedih, sakit, malu, dan bahkan kalian merasa gila, coba dulu gue nggak kayak gini. Ataukah nanti pemikiran di masa depan yang kalian merasa bahwa kuat dan bisa nggak ya kita nanti untuk menyelesaikan masalah itu? Ataukah kalian masih merasa insecure, menyalahkan orang lain atas nasib kalian atau malah menyalahkan diri sendiri? Dan semua pikiran negatif datang dan malah membanjiri kalian dengan sesuatu yang negatif nih. Terlebih masa pandemi ini kalian pasti lebih mudah untuk merasa cemas, sedih, pilu, dan penyesalan, benci, bahkan marah. Oke, jadi kali ini kita udah spesial banget ngundang untuk kalian semua. Selamat datang kepada Kak Alfian Tegar Prakasa yang merupakan Partnership and Community Manager di Pemimpin ID. Halo Kak Tegar. Halo. Halo Kak, jadi apa kabar nih Kak Tegar? Alhamdulillah baik, walaupun di tengah pandemi gini ya, kusut-kusut dikit tapi alhamdulillah masih baik. Oke. Jadi di sini Kak Tegar ini merupakan salah satu manajer dari Pemimpin ID dan kita datangkan khusus buat kalian supaya kita juga bisa membantu kelangsungan hidup kalian. Bisa jadi gitu ya Kak Tegar? Mungkin tips-tips gitu ya. Ini soalnya tergantung nih dari kalian sendiri mau menerapkan ini atau enggak. Kalau enggak ya mungkin cuma jadi materi aja gitu ya, lalu lalang aja tapi enggak diterapkan. Gitu. Jadi ya senang banget bisa diskusi di sini bareng dia. Oke, jadi nanti Kak Tegar akan membantu kalian untuk mengatasi overthinking kalian. Nah, langsung aja kali ya Kak. Kita langsung ke pembahasan kita pada hari ini, yaitu adalah langsung aja overthinking itu apa sih Kak? Oke. Ya mungkin simpelnya dari kata-katanya aja ya overthinking gitu. Jadi terlalu memikirkan sesuatu. Nah, ada kata terlalu di situ tuh berarti kan sebenarnya kita berbicara tentang batasnya dong gitu. Apa sih sebenarnya batasnya supaya kita tuh nggak sampai over gitu. Nah, batasnya tuh biasanya ya udah kita tuh bisa punya sekat gitu. Apa sih yang sebenarnya perlu kita pikirkan dan apa yang nggak perlu kita pikirkan gitu. Masalahnya kita tuh sering banget memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan itu. Kita tuh terlalu mubazir untuk memikirkan suatu hal yang di luar kendali kita. Gitu sih mungkin ya yang gue maknai dari overthinking sendiri. Gitu. Ya istilahnya overthinking ini kebanyakan mikir lah ya. Nah oke, jadi kalau ditilik-tilik lagi sebenarnya tuh kenapa sih Kak orang-orang tuh bisa pada overthinking gitu? Ya mungkin ini kali ya. Wajar banget orang tuh punya kadar kecemasan yang tinggi gitu sehingga apapun itu dia pikirkan. Nah itu sih kenapa banyak orang yang overthinking karena dia tuh belum karena orang-orang tuh kebanyakan belum bisa memisahkan apa yang bisa dia kendalikan dan mana yang tidak bisa dia kendalikan kayak gitu. Jadi semuanya dipikirin sampai ibaratkan semut kenapa banyak di lantai dia pikirin pusing gitu kan. Tiba-tiba ada hujan dia pusing, terus tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi dia pusing, semuanya dipikirin gitu. Hal-hal yang mungkin ya udah itu biarin aja berlalu gitu, tapi itu tetap dia pikirin gitu. Jadi itu sih tadi tentang pemahaman dia terhadap sekat mana nih yang harus gue pikirkan dan ini bisa gue kendalikan dan mana yang tidak bisa gue kendalikan gitu. Oke, mantap. Kadang kita juga kalau kepanasan pusing, hujan pusing, nggak kenapa-kenapa pusing. Iya, udah jadi apa aja semuanya dipusingin gitu kan, dan itu juga nggak sehat kan secara mental juga gitu. Benar Kak. Terus apalagi di zaman sekarang ini kita tuh
di pandemi terutama, kita tuh menghadapi masa yang nggak pasti. Sekarang juga banyak orang yang stres, kurang semangat, bahkan ternyata malah jadi pada galak dan sensitif dalam menghadapi sesuatu. Misal lagi rapat, terus kok kayak kurang sedikit, selek sedikit tuh kayak langsung marah gitu. Dan menurut Kak Tegar, yang kebanyakan nih, pasti interaksi dong sama banyak orang. Nah, gimana sih cara untuk kontrol diri dan emosi supaya nggak overthinking gini? Oke. Nah ini gue pun lagi belajar sekarang. Jadi gue tuh sekarang lagi mempelajari yang namanya Stoa gitu, filosofi Stoa, atau kalau misalnya di Indonesia populernya sekarang namanya filosofi teras gitu ya. Nah bahkan di dalam bukunya gitu ya, itu dijelaskan kalau memang kita ini hidup di tengah orang-orang yang menyebalkan gitu. Jadi dari zaman dulu nih, zaman Yunani kuno gitu, ini kan filosofi ini muncul di zaman dulu gitu ya, dari 300 sebelum Masehi gitu. Terus sampai sekarang itu tuh udah nggak aneh lagi orang-orang menyebalkan. Nah mungkin nanti bisa kali ya kita diskusi sedikit tentang filosofi teras atau Stoa ini seperti apa gitu. Dan kalau dari tadi yang Via sebutkan, kita sering banget ketemu orang yang menyebalkan, ya itu sih balik lagi ada satu definisi yang sering banget disebut. Jadi di situ ada definisi yang dijelasin sama Epictetus namanya, itu salah satu filsuf yang memegang teguh filosofi Stoa ini gitu. Dia tuh bilang bahwa definisi paling mendasar dari filosofi Stoa ini adalah kamu tuh harus bisa membedakan mana hal yang bisa kamu kendalikan dan mana yang tidak bisa kamu kendalikan gitu. Nah kalau kita ketemu orang menyebalkan, nah itu kita kalau case seperti itu gitu ya, kita langsung bagi dua nih gitu. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Ya emosi kita gitu. Jangan sampai kita ketemu orang yang menyebalkan, kita juga jadi ikut menyebalkan karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, diri kita sendiri. Dan apa yang tidak bisa kita kendalikan ya ketika dia menyebalkan kita nggak bisa kendalikan. Ya udah itu nggak usah diambil pusing, biarin aja. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita merdeka atas diri kita sendiri gitu. Oke, mantap banget nih. Mungkin kayak apa ya? Sebenarnya aku tuh dari dulu pengen banget tuh Kak baca buku tentang stoicism ini, tapi berhubung nih waktu dulu tuh masih mahal, tebel, dan belum ada yang punya. Mungkin aku sedikit beruntung karena bahas ini. Nah, sebenarnya kan untuk masalah filosofi stoicism ini udah dibahas sama Kak Tegar tadi. Nah, tapi sebenarnya yang mungkin belum pada tahu filosofi itu asalnya dari mana? Kenapa bisa jadi filosofi teras? Alasannya apa gitu, Kak? Oke. Nah, mungkin biar lebih mantap kali ya kita belajar dulu dari awalnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari akar filosofi ini tuh awalnya tuh ada seorang pedagang gitu, pedagang kaya dari Siprus namanya itu Zeno. Itu yang tadi aku bilang itu tuh kejadian sekitar 300 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, di tengah perjalanan dia gitu ya sedang mengarungi lautan, dia tuh kapalnya harus karam karena ngehantem suatu benda lah gitu di lautan. Padahal di dalam kapalnya itu dia tuh bawa banyak banget muatan dan itu mahal-mahal. Salah satunya itu adalah warna ungu gitu. Kalau teman-teman tahu, warna ungu itu sangat mahal karena dia benar-benar unik dan susah untuk dapat warna ungu. Itu tuh dari dari hewan laut gitu, dari Betul, itu warna kerajaan dan, ya. Mau nggak mau. Nah, warna kerajaan biasa dipakai identik dengan warna-warna kerajaan gitu ya karena mahal gitu. Dan ya mau gimana lagi gitu, kapalnya karam dan harus semuanya tuh hilang ke bawah sama lautan. Terus akhirnya dia terdampar di satu tempat gitu ya, dia nggak kenal siapa-siapa, dia ngalamin masalah yang berat, dia datang ke toko buku, dan di toko buku itu banyak banget buku-buku filsafat gitu ya kan, di Yunani gitu kan. Nah terus dia tertarik untuk mempelajari filsafat gitu, untuk dia tuh bisa lebih tenang hidupnya gitu, kayak dia dibayang-bayangi dengan kerugian yang banyak, dia hidup di suatu tempat yang nggak tahu di mana, dan dia juga pokoknya stres lah gitu. Akhirnya dia pengen belajar filosofi, dan waktu itu penjaga tokonya itu mengarahkan ke satu filsuf namanya Krates gitu. Nah dari situlah akhirnya dia tertarik untuk mempelajari filosofi, dia pelajari terus dan akhirnya dia sendiri memahami ada satu filosofi yang dia kembangkan, yang dia pegang gitu ya, itu yang namanya filosofi teras itu atau Stoa. Nah, kenapa namanya Stoa gitu? Karena dia tuh sering banget kayak diskusi sama orang-orang Yunani yang lain,
itu di teras kota gitu loh, kayak kalau kita mungkin kenalnya alun-alun kali ya di Indonesia. Jadi kayak di alun-alun banyak orang ngumpul di sana diskusi tentang filosofi, dan identiknya kaum mereka, maksudnya yang memahami filsuf ini itu tuh sering banget diskusi di teras, di stoa gitu bahasa Yunaninya, makanya namanya filosofi teras itu asalnya. Dan dari situ nih, dari obrolan-obrolan teras itu akhirnya banyak banget kayak kaisar-kaisar atau orang-orang yang akhirnya mengadaptasi atau memegang teguh filosofi ini, kayak contohnya Julius Caesar, mungkin pernah dengar, atau Epictetus atau Marcus Aurelius, itu bukunya terkenal banget tentang Stoa juga, yang Meditate kalau nggak salah judulnya. Dan kenapa ini bisa menyebar sangat cepat dan ini bisa diminati banyak orang, karena ini berbeda dari filosofi lain mungkin ya. Kalau filosofi lain kayak kita dengar kata filosofi aja identik dengan pusing ya, maksudnya pusing, terlalu mikirin, terlalu deep banget nih di akal pikiran doang. Nah, tapi filosofi teras ini atau stoa atau stoik ini gitu, dia tuh ada di tataran praktikal gitu. Dia filosofi tapi praktikal, dia tuh bisa banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita, dan dia itu sama sekali nggak bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat. Contohnya dia nggak bertentangan dengan agama, dia tidak bertentangan dengan culture. Jadi ini tuh ilmu yang sangat global, bisa dinikmati oleh siapapun, dan ini praktikal. Akhirnya dari situ ya udah, ilmu ini menyebar dari tahun ke tahun dan bahkan masih relevan sampai saat ini. Gitu sih. Oke, jadi ternyata sepanjang itu ya istilahnya sejarah-sejarahnya. Nah, sebenarnya aku sedikit menanggapi nih, tadi kan Stoicism itu menjelaskan bahwasanya kita tidak dapat mengendalikan apapun yang terjadi apabila itu berasal dari eksternal. Nah, dari hal yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Ya. Kalau misalkan in our philosophy in life ini, Stoa ini lebih mendekati atau mirip dengan apa sih Kak? Sebenarnya kalau mungkin karena aku Muslim gitu ya, jadi yang paling relate denganku adalah ini kayak dan mungkin di agama-agama lain juga berlaku gitu ya, kayak yang sering banget kita yakini adalah antara bab usaha dan hasil itu beda gitu. Bab usaha itu urusan kita, tapi kalau bab hasil itu urusan Tuhan gitu. Nah, di filosofi ini juga dijelaskan kayak gitu, bahwa kita tuh harus fokus aja dengan apa yang kita kendalikan gitu. Ya, apa yang bisa kita kendalikan ya tadi, kita berusaha sebaik mungkin. Terus kalau berbicara tentang hasil, yaitu diserahkan pada semesta gitu, itu diserahkan pada sistem yang ada. Ya, kita berserah pada Tuhan gitu kan kalau di Muslim. Jadi itu yang paling relate banget. Dan ketika kita sudah memahami, bisa membedakan gitu ya, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan, itu tujuannya benar-benar enak banget ke dalam diri kita gitu. Yang pertama menurutku ya, kita tuh, dan ini juga dibahas di bukunya gitu, kita tuh bisa bebas dari emosi gitu. Jadi hidup kita tuh lebih tenang, lebih tentram. Banyak banget orang yang dia tuh takut melangkah, takut ngelakuin sesuatu karena dia udah khawatir duluan ini tuh gagal. Padahal harusnya dia itu jalanin dulu aja, dia maksimalin apa yang dia bisa lakukan gitu. Untuk masalah hasil, itu diserahkan pada alam semesta atau Tuhan gitu. Dan yakin aja gitu, usaha keras itu nggak akan mengkhianati gitu. Jadi harusnya maju aja. Terus yang kedua, di buku ini juga dijelaskan tujuan dari filosofi Stoa ini atau filosofi teras ini tuh bisa mengasah pada kebajikan gitu. Nah, kebajikan di sini tuh ada 4 hal yang dijelasin. Jadi ada kebijaksanaan, mengasah kebijaksanaan, mengasah untuk adil gitu, tidak menzolimi orang lain. Terus yang ketiga keberanian juga, dan yang keempat adalah menahan diri. Maksudnya menahan diri itu apa? Dia tuh tidak berlebihan gitu terhadap sesuatu, tidak overthinking tadi, tidak mau memaksakan orang lain untuk bisa sesuai dengan ekspektasi dia dan sebagainya. Sama ini tuh benar-benar membuat kita bertahan sih gitu. Jadi membuat kita tuh bertahan dengan segala macam ujian-ujian yang ada menerpa kita gitu ya. Ibaratkan kalau gedung, dengan stoik ini kita punya fondasi yang kuat, jadi segede apapun badai mungkin nggak bisa meruntuhkan kita gitu. Jadi kita punya keyakinan yang membuat kita lebih tenang gitu sih. Oke, mantep banget sepertinya ya Kak. Nah, ini mungkin sesuai banget nih untuk
teman-teman juga yang merasa bahwasanya hidup gue kok gini amat, terus masalahnya nggak kelar-kelar dan kayak oh my god gila capek banget. Nah mungkin ini bisa jadi solusi yang solid tip buat kalian ya Kak. Nah ini aku mau menjelaskan aja nih. Di case ini, aku menjelaskan aja bahwasanya aku tuh kenal banget sama Kak Tegar itu sebagai orang yang kuliah tuh, sebagai orang yang tons of happiness. Bahkan kita kalau lagi males meeting, kita tuh ketemu sama Kak Tegar kayak jadi ikut happy lagi. Nah, emang Kak Tegar di sini tuh nggak pernah sedih atau dinyinyirin ya? Oke, ya yang namanya hidup pasti kita ketemu ya hal-hal menyebalkan tadi gitu, entah itu misalnya ada kesalahan diomelin atau dinyinyirin atau segala macam membuat perasaan kita tuh nggak enak gitu. Tapi aku selalu balik sih semenjak aku kenal sama filosofi ini dan aku pelajarin, walaupun jujur aku sendiri belum begitu selesai gitu ya baca bukunya, baru sampai ya 3/4 lagi, tapi dapat banget apa makna yang ada dalam buku ini gitu. Yang paling sering banget aku coba pegang teguh ya tadi pendapatnya Epictetus itu yang dikotomi kendali. Bahkan kalau dikotomi kan tadi ya dibagi dua gitu, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Nah itu tuh bahkan ada pembaruannya kalau kita sekarang kenalnya trikotomi. Jadi selalu fokus aja gitu dalam 3 hal ini. Jadi yang pertama apa yang bisa kita kendalikan, yang kedua apa yang tidak bisa kita kendalikan, dan yang ketiga adalah apa yang sebagian itu bisa kita kendalikan. Nah ini mungkin biar teman-teman juga lebih paham gitu kali ya, apa sih maksudnya dari trikotomi kendali ini gitu. Nah kalau apa yang bisa kita kendalikan itu tuh selalu berfokus dengan diri kita sendiri gitu, tentang pikiran kita, tentang badan kita gitu, apa yang ingin kita apa yang ingin kita lakukan ke depannya gitu. Tapi memang yang namanya filosofi ini berfokus pada pikiran sih, karena yang diyakini di sini adalah ketika pikiran kita sehat, maka itu akan berdampak sangat positif terhadap diri kita gitu. Terus yang kedua, apa sih yang tidak bisa kita kendalikan? Banyak banget yang tidak bisa kita kendalikan. Kesehatan kita itu mungkin ini masuk ketiga gitu ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Kayak kesehatan kita itu ada yang berpendapat tidak bisa dikendalikan karena tiba-tiba ada orang yang kena stroke misalnya, ada yang pada hidupnya sehat terus tiba-tiba ada yang meninggal gitu. Terus juga tentang kekayaan, terus juga tentang omongan orang, opini orang, pendapat orang, ada haters dan segala macam. Itu tuh hal yang tidak bisa kita kendalikan. Intinya yang tidak bisa kita kendalikan adalah hal-hal eksternal yang itu tuh tidak bisa kita paksakan. Apa yang dia pilih itu adalah pilihan kita atau ekspektasi kita. Nah, terus yang di kedua ini yang tidak bisa kita kendalikan itu tuh dipecah lagi. Jadi yang ketiga, jadi ada yang sebagian bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Nah ini untuk menepis omongan orang yang bilang jangan-jangan kalau filosofi toleransi ini pasrah lagi. Maksudnya kan kayak dia ya udah hal eksternal dia nggak lawan sama sekali gitu. Nah ini munculnya yang ketiga, yaitu sebagian bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Tadi yang tentang hal di luar yang tidak bisa kita kendalikan adalah kesehatan. Nah sebagian itu bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Kita ada langkah-langkah preventif. Kita makan makanan yang sehat. Kita nggak makan junk food. Nah usahanya itu, prosesnya itu bisa kita kendalikan. Tapi lagi-lagi hasilnya itu tidak bisa kita kendalikan. Terus selanjutnya tentang misalnya di kantor tentang gaji gitu, yang bisa kita kendalikan apa? Kita perform di kantor. Tapi tentang atasan mau ngasih kita tambahan gaji atau enggak itu nggak bisa kita kendalikan gitu. Jadi intinya itu sih teman-teman, di Stoa ini gue belajar banget kalau kita tuh jangan terlalu pusing dengan hal-hal yang kita nggak bisa kendaliin gitu. Jadi kita jangan overthinking dengan hal-hal yang sebenarnya itu tuh nggak bisa kita apa-apain. Jadi jangan mubazir dengan tenagamu sendiri gitu, dengan memikirkan hal-hal yang ya itu emang nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Bahkan kalau ada ceritanya dulu ya, di buku ini juga diceritain, jadi ada tentara Amerika namanya Stockdale gitu ya, dia lagi perang Vietnam dan pesawatnya harus jatuh gitu. Di bawahnya itu adalah kawanan tentara Vietnam. Hasilnya apa? Dia ditawan kan, dia ditawan bertahun-tahun, disiksa dan segala macam. Dan dia menjelaskan bahwa ketika pada akhirnya dia turun dari pesawatnya nabrak dia pakai parasut dan dia harus turun di kawanan tentara Vietnam, yang dia bilang adalah ini saya melepas semua teknologi dan saya memegang teguh ajaran stoik. Yang dia lakukan adalah
ya udah dia berpikir bahwa ya udah nih perlakuan mereka itu nggak bisa kita kendaliin gitu, mereka mau nyiksa gue dan segala macam. Yang dia bisa kendalikan adalah pikirannya dia gitu, bahwa ya gue harus bertahan, gue harus menyemangati teman-teman tentara Amerika gue di tempat lain supaya mereka tidak patah semangat dan sebagainya. Jadi memang ini tuh bukan pasrah, tapi kita malah justru membuat pikiran kita tuh tetap sehat menghadapi cobaan yang bahkan seneraka itu gitu, masuk tawanan, disiksa dan segala macam. Dan ajaran ini terbukti bisa menyelamatkan si Stockdale itu ketika dilepas gitu ya, setelah beberapa tahun dia tetap sehat secara mental walaupun itu udah kayak neraka gitu kan buat orang-orang gitu. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada sama sekali kemerdekaan yang hilang dalam diri kita gitu. Ada hal yang benar-benar merdeka dalam diri kita, yaitu pikiran kita sendiri. Nih, jadi sebenarnya ini bermanfaat banget nih Kak, karena tuh istilahnya kalau di orang Jawa tuh istilahnya apa ya, legowo ikhlas gitu kan. Nah ini tuh yang sekarang mulai hilang nih dari teman-teman kita yang mungkin karena saking kita juga tidak mengerti ya mereka tuh ada permasalahan apa, tapi mungkin ini yang mungkin cukup hilang dari teman-teman kita karena kadang tuh kita lebih sering overthinking, dan mungkin aku juga masih sering overthinking ini Kak. Nah kalau menurut Kak Tegar sendiri nih, tingkat produktivitas itu membantu untuk mereduce overthinking nggak sih Kak? Tingkat produktivitas ya iya sih, benar banget gitu, karena tingkat produktivitas itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak pusing dengan hal-hal yang nggak penting, kita tetap maju aja dengan apa yang kita kerjakan, ya nggak sih? Jadi kita fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan. Dan ini mungkin memicu juga nih pertanyaan ini, kenapa sih Stoik ini, filosofi Stoa gitu ya, tetap bertahan sampai sekarang? Karena memang filosofi ini sangat membantu orang-orang tuh melewati masa-masa sulit, dan bahkan ini tuh sangat terpakai untuk seorang pemimpin gitu. Jadi ini masuk ke filsafat kepemimpinan juga. Ini bisa buat orang tuh bisa lebih bijak, dia tahu apa yang dia lakukan, terus dia bisa mereduksi pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran dia gitu. Jadi ini tuh benar-benar sesuai banget sih kalau ditanya tadi tentang hubungannya dengan produktivitas gitu sih. Nah oke. Berhubung kita ngomongin produktivitas juga, menurut Kakak nih tentang orang-orang yang hari ini tuh lagi berkarya tapi malah mendapatkan caci maki duluan. Jadi tuh orang-orang lain yang pengen nyoba itu malah lebih takut berkarya karena ya itu mereka tuh takut dijudge duluan. Istilahnya tuh adalah ya omongan-omongan nyinyir. Nah ini studi kasusnya nih, misal tuh ada anak yang pengen dapat uang, istilahnya ya tadi kita tuh tidak bisa hanya berserah tapi juga berusaha. Akhirnya dia buka usaha online nih, tapi masih takut banget untuk buka usaha tersebut karena dengan segudang permasalahan dan mungkin belum tahu gitu. Istilahnya tuh dia lebih takut sama caci maki orang duluan daripada dia buka duluan. Nah, gimana sih Kak supaya kita itu nggak overthinking sama masalah caci maki karena kita ingin produktif gitu Kak? Oke. Ya. Nah, ini tuh tentang yang tadi ya, bahwa kita tuh hidup di tempat di mana banyak sekali orang menyebalkan gitu. Banyak orang yang mungkin lebih mudah berbicara daripada melakukan, makanya lebih banyak orang yang mencaci maki daripada yang bertindak dan mengkonkretin apa yang dia ada di kepalanya mereka gitu kan. Nah ini ada salah satu ajaran juga, maksudnya hal yang bisa dilakukan dari pelajaran filosofi teras ini atau Stoa ini, yaitu di situ dibilang bahwa manusia itu harus selaras dengan alam, maksudnya mengikuti nature-nya gitu, mengikuti kodratnya, bahwa apa? Manusia itu harus menggunakan nalar gitu, manusia itu harus menggunakan nalarnya, akalnya, pikirannya, itulah yang membedakan kita dengan hewan gitu kan, kita mempunyai akal. Nah, apa yang membedakan kita gitu? Makanya ketika kita punya akal, kita tuh jangan reaktif dengan apapun yang ada di sekitar kita. Jangan porsi emosi itu melebihi dari akal kita gitu. Apa bedanya kita dengan hewan apabila ketika kita menghadapi sesuatu itu tuh reaktif gitu. Maksudnya nggak dipikirin dulu. Itu tuh sebagai tapi ancaman. langsung nganggap itu sebagai ancaman, dan ada yang misalnya langsung kabur dan segala macam. Nah begitu juga dengan ketika kita berkarya, mungkin ada orang yang nggak seneng, orang yang mengkritik dan segala macam. Nah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggunakan nalar kita gitu. Kita pikirin kritiknya itu
apakah itu kritik yang membangun. Kalau kritik yang membangun, ya udah kita masukin sebagai untuk memperkuat apa yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya itu tidak membangun, ya udah nggak usah dipikirin. Nah, jadi tenang gitu. Kita menggunakan akal kita dan kita coba untuk mensortir kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Dan kita juga bisa melihat itu dari helicopter view, bahwa kita bisa lihat helicopter view itu kan dia melihat dari atas gitu kan. Dia melihat bahwa memang permasalahan ini gitu ya. Kalau misalnya aku nanya ke Via, apakah memang masalah ini cuma dihadapi oleh satu orang? Ya banyak, mungkin saya juga. Tentang yang berkarya. Nah ya kan, jadi semua orang yang berkarya itu pasti ada aja orang yang nyinyirin gitu kan. Dan nggak ada tuh manusia yang bebas dari omongan tetangga, omongan orang-orang dan segala macam kayak gitu. Jadi jangan lebay sih, jangan merasa kamu tuh manusia paling menderita di dunia gitu dengan cara kamu dinyinyirin. Tapi emang ini tuh kejadian yang sangat biasa gitu. Ya udah, kamu harus tetap jalan terus ke depan, pakai nalarnya tadi. Pisahkan apakah omongan mereka itu bermanfaat untuk kita, atau kalau nggak bermanfaat sama sekali ya buang jauh-jauh. Betul, gitu. Intinya mah kita harus tidak boleh mendengarkan omongan semua orang. Yang didengerin ya yang tepat dia, Kak. Iya. Ya, nggak bisa nyenengin semua orang lah kita. Nah, terus kita lanjut nih, Kak. Kita kan ngomongin overthinking juga pasti karena kita mahasiswa nih. Kita tuh sebagai mahasiswa kita selalu mempertahankan eksistensi, relasi, dan lain-lain. Dan kita tuh we have to do something untuk mempertahankan hal-hal tersebut. Nah, kita tuh selalu pada akhirnya dituntut untuk kayaknya organisasi cakep nih. Nah, tapi ternyata masuk ke organisasi juga tidak melulu mudah gitu. Istilahnya ada kan tantangannya. Nah, karena masuk di organisasi ini kita berhadapan dengan suatu kelompok. Kita terkadang lebih memilih untuk berkutat sama diri sendiri. Istilahnya kita lebih memilih untuk mengerjakan segala sesuatunya tuh sendiri. Dan sebenarnya itu ngerjainnya kelompok nih. Tapi aku tuh lebih suka buat pusing. Bukan lebih suka ya, karena mungkin tuntutan dan segala macam perihal pada akhirnya aku lebih pilih untuk berkutat sama diri sendiri daripada nantinya aku tuh ngajak manusia lain atau orang lain untuk berinteraksi tuh takutnya malah jadi ribut karena mungkin adanya kesalahpahaman, terus perbedaan pendapat dan lain-lain. Gimana nih Kak cara untuk mengatasi hal tersebut? Karena nggak jarang mungkin aku dan mungkin juga bisa jadi Kak Tegar ini lebih lebih dongkol dan akhirnya tuh malah overthinking lagi, gak bisa tidur lagi dah. Nah itu gimana tuh Kak? Ya, oke. Nah ini tentang kita berkelompok gitu ya, hidup berkelompok. Nah ini juga kalau nggak salah di bukunya dijelasin bahwa memang stoik ini mendorong orang untuk hidup berkelompok. Karena mau gimana pun ya kita tuh makhluk sosial, kita tidak bisa sendirian dan sebagainya. Cuman masalahnya ketika kita berinteraksi dengan orang malah suka ribut gitu kan. Nah jadi mungkin di sini emang kalau misalnya ditanya apakah memang lebih baik sendiri atau berkelompok, ya memang lebih baik berkelompok. Coba untuk komunikasi sama orang, dan mungkin ada satu tips dari filosofi ini yang bisa kita pakai ketika kita menemukan hal-hal yang hal-hal yang menyebalkan gitu di sekitar kita ketika kita interaksi sama orang. Namanya itu STAR. Jadi metodenya itu STAR. STAR itu apa? Jadi ada S, ada T, ada A, sama R. S itu stop, T itu think, berpikir gitu ya, A itu assess, di assessment gitu ya, R itu respon. Nah, ketika kita berkelompok dan kita berkomunikasi dengan orang, contohnya tadi contoh konkretnya adalah bekerja di tim, tugas kelompok dan sebagainya, ketika itu menyebalkan, tadi yang aku bilang gitu, jangan sampai kita ibaratkan termakan oleh emosi, harus pakai nalar kita. Jadi ketika kita menemukan hal yang menyebalkan, pertama stop. Jangan kita langsung reaktif, karena pasti itu hampir 100% gitu ya, bahwa orang yang ketika menemukan sesuatu dan dia langsung respon, itu adalah emosi dia yang maju, bukan akalnya dia. Jadi langsung stop dulu, jangan langsung reaktif. Setelah stop gitu ya, think, habis itu dipikirin kira-kira untuk bisa menghadapi orang ini bagusnya gimana nih gitu. Setelah dipikirin, di-assess gitu ya, apakah memang ide yang ada dalam diri kita tuh bisa cocok ya dengan dia gitu, dicoba lihat kecocokannya gitu. Nah setelah udah dipikirkan dan di-assess, selanjutnya adalah direspon, baru direspon. Nah metode STAR ini
stop, think, assess, dan respon itu mengajarkan kita untuk tidak interpretasi terhadap sesuatu itu secara otomatis. Ketika kita nemu teman yang nyebelin, kita langsung marah-marah, atau bahkan kita langsung menghindar, nggak mau komunikasi sama dia. Ketika kita nemuin macet, kita langsung marah-marah. Ketika kita nemuin ibu-ibu nyelak di antrian, kita langsung marah gitu. Nah, coba relate banget ya. Nah, itu coba kita itu pakai metode STAR gitu. Jadi stop aja gitu, jangan biarkan emosi kita itu mengalahkan nalar kita. Itu sih paling yang bisa kita terapkan dan implementasikan ketika kita menemukan orang-orang menyebalkan di sekeliling kita yang salah satu tadi di kelompok. Oke, nah mungkin tadi kan udah sedikit membahas tentang apa ya istilahnya sebagai komunikasi antar anggota yang mungkin itu lebih setara gitu ya kan. Nah kalau sebagai kategori ini kan manajer nih istilahnya udah satu tingkat di atas. Nah gimana pengalaman tersendiri kakak as a leader waktu mengalami permasalahan seperti itu dan mungkin nanti kan jadi overthinking tuh. Gimana tuh kak? Ya, jadi emang jadi pemimpin itu seni ya. Kenapa dibilang seni? Karena variannya tuh banyak banget gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Kita nggak bisa ngejudge kepemimpinan ini salah, kepemimpinan itu salah. Nah, dan yang paling misterius untuk dikendalikan di dunia ini gitu ya, yang bisa dipahami, diselami lebih dalam adalah manusia gitu. Jadi tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin supaya nggak overthinking ya jujur ketika mempelajari ini sangat membantu aku untuk memimpin orang gitu. Intinya sih ya fokus dengan yang tadi ya trikotomi kendali, terus juga kalau misalnya ada hal yang menyebalkan pakai STAR tadi, stop, think, assess, dan respon. Terus juga mencoba untuk bijak dengan mengambil keputusan apapun. Dan yang pasti jangan lebay sih gitu. Kalau teman-teman nemu permasalahan yang ada di tim itu jangan lebay karena yang pertama itu masalah tuh nggak ada yang baru. Misalnya di kayak tim kita hilang-hilangan, ya ampun organisasi dari zaman Soekarno gitu ya sampai sekarang pasti ada aja tuh teman-teman yang hilang di organisasi gitu. Itu tuh hal yang biasa gitu kan. Nah terus yang kedua gitu, yang tadi perspektifnya dari atas helikopter view, kita lihat apakah yang mengalami ini kita doang, ternyata enggak tuh. Misalnya nggak cuman aku di pemimpin ID, mungkin ada di ID yang lain gitu ya, organisasi lain, komunitas lain itu juga banyak yang punya masalah serupa. Sama yang ketiga, ini yang menarik sih menurutku di filosofi teras ini yang dipelajari, yaitu tentang semua itu akan dilupakan. Kayak sadar nggak sih bahwa kalau kita salah nih mungkin yang bikin kita pusing adalah dampak sekitar gitu kan, kayak ada judgement dan segala macam. Tapi sebenarnya itu semua juga nggak akan lama sih gitu. Mungkin akan dianggap salah, dievaluasi, tapi setelah itu akan baik-baik aja gitu. Itu akan dilupakan. Nah ini juga yang terjadi misalnya di lingkungan perkantoran, kita ngelakuin kesalahan, terus kita dievaluasi sama atasan, ya udah sesinya di situ doang gitu. Kedepannya ya pasti akan lama-lama lupa dan kita akan memulai lagi dengan hal yang baru dengan apa yang kita dapatkan dari pelajaran sebelumnya gitu. Jadi ya itulah, jangan lebay gitu karena masalah ini nggak cuma kamu doang, banyak yang lain, ini bukan masalah yang baru. Dan jangan khawatir gitu, lama-lama juga kalau kamu bisa bangun lagi reputasi yang baik ke depannya, hal-hal yang sebelumnya jadi blunder kita itu akan dilupakan kok. Mantap. Ya orang-orang penting aja kadang dilupain, gimana yang orang-orang remah-remah gitu kan, remah-remah biasa pasti akan mudah lupa gitu. Nah, gitu. Oke, setuju banget sih. Maksudnya intinya mah jangan lebay ya kak. Kita mah itu yang kayak gitu tuh macamnya juga banyak. Kadang kan ada yang alah itu tuh aku tuh cuma sensasi doang kan, kayak gitu sebenarnya juga ada. Cuma mau bikin kita panas doang sebenarnya mah. Ya kita nggak salah juga. Jadi kan kayak gitu. Nah. Iya. Nah itu juga yang tadi tentang tuduhan sensasi misalnya, biarin aja terus juga dicapai sendiri terus orang-orang pada lupa gitu. Kan? Udah. Nah kadang tuh malah orang yang cari sensasi tuh naik karena kita tuh perhatiin, cuma nggak diperhatiin juga sebenarnya fine aja. Iya, benar. Udah biarin aja. Nah, terus tadi itu kan udah bahas tuh kak yang masalah apa ya? Masalah kepemimpinan dan lain-lain. Mungkin kita langsung lanjut aja. Ini masalah yang nggak jauh dari kita nih. Yang mungkin itu bisa jadi masalah serius gitu bagi beberapa orang. Nah, kita bakal bahas masalah relationship yang mungkin tuh yang zaman sekarang yang lagi rame nih, itu muda-mudi yang suka posesif dan merasa takut. Misal ada nih pasangan yang mungkin tuh udah
bertahun-tahun udah komitmen dan lain-lain, tapi malah main aneh-aneh gitu di belakang. Nah, kita kan kadang nggak tahu ya itu sebenarnya tuh cuma pikiran kita atau beneran terjadi. Nah, gimana sih caranya supaya nggak overthinking banget? Karena kadang kayak jadi bermasalah, misalnya kayak jadi dibawa-bawa ke organisasi, dibawa ke tidur, dibawa ke makan, inget kayak gitu tuh Kak. Ya, oke. Ya intinya kalau kita lagi menjalin hubungan dengan orang lain gitu, maksudnya entah itu pasangan atau rekan bisnis, pokoknya apapun itu, ketika kita menjalani suatu komunikasi atau hubungan dengan orang lain, yang diajarkan dari filosofi ini adalah jangan pernah kita memberikan kultus individu. Maksudnya kita menganggap orang itu tuh tidak pernah berdosa, tidak pernah salah gitu suci. Ya, segala macam gitu. Contohnya suci gitu ya. Padahal kata Al-Karin ya nggak ada yang suci gitu ya. Manusia itu penuh dosa gitu kan. Nah, jadi di sini jangan pernah kita nganggap kultus individu. Kayak contoh sekarang lagi populer banget gitu ya, film startup, tim Han Ji Pyong sama Nam Do San, terus yang mendukung Han Ji Pyong, dia semangat banget, padahal Han Ji Pyong juga manusia biasa, bisa jadi dia ada kesalahan gitu. Nah, bahayanya ketika kita kultus individu, misalnya ya, itu tuh ketika orang yang kita idolakan, kita beri kultus tadi, itu adalah melakukan kesalahan, itu akan kecewa banget di kita, termasuk pasangan kita gitu. Kita tuh harus tahu pasangan kita tuh manusia biasa, misalnya kan, atau misalnya rekan bisnis kita tuh manusia biasa, pasti mereka ada salahnya gitu. Ya udah jangan kaget gitu ya. Kalau kaget aneh sih justru, kok manusia bisa salah, padahal emang kayak gitu, kan aneh ya kalau kaget ya. Nah jadi emang ya gitulah, harus paham bahwa memang manusia itu tempatnya salah, manusia itu nggak ada yang sempurna, yang sempurna itu Andra and the Backbone ya, bukan manusia gitu. Jadi jangan pernah kita ngasih kultus individu kepada siapapun. Itu mungkin jadi kuncinya gitu ya. Kalau case-nya kayak tadi. Kalau buat yang belum tahu nih kultus apa tuh, kultus istilahnya apa ya Kak? Ngasih kepercayaan berlebihan gitu ya? Apa ya? Atau kasih penghormatan? Ya, kayak kepercayaan berlebihan, terlalu hormat, gitu-gitulah pokoknya. Dianggap suci. Iya betul. Tidak pernah berdosa. Nah gitu tuh teman-teman. Nah terus mungkin ada nggak sih Kak tips-tips supaya misalnya tuh tips yang suka posesif gitu, ada nggak Kak? Yang suka posesif maksudnya buat ngadepin orang posesif? Iya gitu. Tipsnya suruh dia baca buku ini deh. Suruh dia belajar, atau yang buat yang denger ini gitu ya, terus punya pasangan gitu atau punya rekan bisnis dengan segala macam, suruh dengerin podcast ini gitu, biar sama-sama belajar gitu. Iya, bahwa hidup ini tuh nggak bisa sesuai dengan kehendak kita semuanya gitu. Ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sebenarnya kita juga sebenarnya kalau misalkan takut nih dia tuh jadi selingkuh dan lain-lain, tapi seenggaknya kita udah berusaha bahwasanya kita itu melakukan sesuatu kebaikan. Maksudnya kita juga tetap baik gitu sama dia. Istilahnya kalau misalkan lagi butuh perhatian atau butuh support dari kita juga tetap support dia Kak. Karena kan kebaikan juga akan balik ke kita lagi. Kembali lagi ya, yang namanya kebaikan pasti balik lagi ke yang ngasih kebaikan. Ya. Oke, terus tadi ngomongin Mama Dede. Jadi terus ngomongin masalah pasangan dan juga masalah perkelompokan dan perkemungkinan. Jadi tuh rasanya juga gak jauh dari yang namanya support system. Nah terus tadi peran support system menurut kakak gimana dalam perjalanan hidup? Peran support system ya intinya itu penting banget, support system, dan jangan selalu berpikir support system itu adalah pasangan doang ya. Maksudnya banyak banget orang-orang yang peduli dengan kamu gitu kan, kayak orang tua, teman-teman, pokoknya ketika misalnya tadi case-nya kita dikhianati oleh pasangan kita, itu bukan akhir dunia karena masih banyak yang sayang dengan kamu guys. Jadi gitulah. Ya intinya memang support system itu penting, dan kita harus terbuka wawasan juga bahwa support system itu banyak banget, gak cuma satu. Sekeliling kita tuh banyak, kadang yang membuat kita tuh terpuruk, kita tuh gak sadar bahwa sekeliling kita tuh banyak orang yang sayang dengan kita gitu. Coba kalau direnungi lagi lebih dalam gitu,
kita tuh nggak akan pernah merasa sendiri gitu. Bahkan yang paling deep banget gitu ya, kalau orang-orang yang beragama gitu, yang teman-teman percaya pada agama dan sebagainya, ya sendiri-sendirinya tetap ada Tuhan yang mendampingi gitu, tetap ada Allah gitu kan yang coba untuk menemani setiap langkah-langkah kita. Jadi ya itu sih, support system tuh bisa dimaknai dari manapun, dan intinya kalau kita pengen mencari support system ya apapun itu ya, maksudnya pasangan sih mungkin ya, atau rekan bisnis dan segala macam, ya jangan toksik aja gitu. Kalau misalnya dia udah toksik, ya udah, masih banyak kok orang-orang yang mau berteman dengan kita dan sayang dengan kita gitu. Orang-orang kayak gitu nggak worth untuk kita pertahankan. Yo, Mantap. Kenapa saya sendiri jadi penonton ya yang bilang mantap. Nah, mungkin jadi kita juga mengambil kesimpulan bahwasanya tuh untuk menjadi dan mencari orang yang nge-support tuh ya yang nggak toksik ya, Kak. Jangan mau tuh dipukulin, dihina-hina. Iya. Ya ampun, emang kita buat latihan tinju. Jadi samsak. Nah, terus oh iya bener, samsak. Tadi mikirin apa ya namanya, samsak. udah agak panas ya Pak, jadi mulai lupa-lupa. Nah, mungkin kita sedikit penyegaran. Ini nggak seger juga sih Kak, ini kita masih diminta untuk berpikir. Kita mau time to Q&A. Nah, kita dapat dari Instagram, tadi yang udah masuk sekitar 2.000 lah ya. Nah, kita pilih 2 aja. Wih, mantap. Keren, bisa ya. Susah tuh pasti seleksinya. Nah, kita lumayan yang mungkin kita ambil yang agak apa ya, mungkin ini banyak ditemui sama teman-teman kalian. Ini ada @kucing-celup teh. Kucingnya kecelup teh nih. Dia tuh bilang bahwa saya masalah overthinking ini, dia selalu mikir bahwasanya, did I really matter in this world? I guess not. Nah, dia tuh mikir nih Kak, kira-kira aku tuh kenapa ada di dunia sih, kayak gitu. Oke, ini luar biasa ya. Kucing kecelup teh aja dia bisa sefilosofis ini gitu. Gimana yang lainnya? Jadi ini menarik banget gitu. Ini sering banget bertanya kenapa sih gue tuh ada di dunia ini, kenapa saya tuh dibutuhkan gitu dan segala macam gitu. Nah, ini filosofi Stoa ya yang mengajarkan, bukan saya. Saya sih sendiri masih sangat belajar gitu untuk memaknai hidup gitu kan. Nah, jadi di Stoa ini dia bilang gitu bahwa nggak ada tuh kejadian yang kebetulan di dunia ini gitu. Semua ini adalah sebuah sistem yang saling sambung menyambung menjadi satu gitu ya, sebab akibat. Itulah Indonesia gitu. Ini sambung lirik sebenarnya. Nah, jadi benar-benar menyambung gitu ya, sebab akibat. Jadi kalau bertanya kenapa saya tuh ada di dunia ini, kenapa saya dibutuhkan di dunia ini, dari pertama Anda lahir saja gitu ya, kamu lahir saja ke dunia ini, itu udah pasti ada suatu tujuan yang dititipkan gitu. Tujuan paling simpel apa? Kamu tuh doa dari orang tua gitu kan. Kamu tuh harapan baru buat orang tua gitu. Kayak yang mungkin ada baru beberapa case yang menanti sekian lama baru ada gitu keturunan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi untuk masalah itu intinya memang percaya aja bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan, termasuk lahirnya kamu, keberadaan kamu di dunia ini, itu pun bukan kebetulan gitu. Tapi itu suatu hal yang pasti punya tujuan. Nah, tujuan itu kapan kita bisa tahunya? Sepanjang kamu menjalani hidup, semakin dewasa, nanti akan ketemu sendiri, insya Allah. Amin. Nah, itu ya teman kucing, sobat kucing, semoga selalu semangat dan sehat selalu, sehat mental. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari alifha.sa. Nah, aku tuh suka mikir, aku tuh self-worth-nya apa sih? Kualitas diriku seperti apa sih? Kok masih disupport? Padahal aku tuh sadar betul kekuranganku tuh banyak banget, unstable dan insecurean. Gimana tuh, Kak? Oke. Ini intinya dia tuh apa ya? Gue tuh gunanya apa gitu ya? Kenapa gue ini tetap harus didukung sama orang-orang dan segala macam ya? Untuk masalah ini sih sebenarnya jangan pernah khawatir, terjebak dalam kekhawatiran sih gitu. Jadi kuncinya, ini ada penelitian di bukunya Filosofi Teras gitu ya. Dia bilang bahwa pernah ada riset gitu ya di luar kalau nggak salah kepada mahasiswa tentang kekhawatiran mereka. Jadi mereka tuh disuruh tulis tentang apa kekhawatiranmu ketika menghadapi ujian. Mereka tulis tuh semuanya banyak.
Nah tapi setelah ujian ditanya lagi, coba dong yang benar-benar kejadian kamu lingkarin, dan ternyata Nggak ada ya? yang mereka lingkari itu cuma sedikit. Jadi ada tapi cuma sedikit gitu. Kebanyakan itu kekhawatiran yang berlebihan. Betul. Nah itu menunjukkan apa? Bahwa memang kita tuh sangat sering gitu mengkhawatirkan apapun itu terlalu berlebihan gitu, termasuk ini kayak kenapa sih gue tetap disupport, apa sih gunanya gue dan segala macam. Itu adalah kekhawatiran yang berlebihan, padahal nyatanya tidak seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa gitu ya mulai diseimbangkan gitu, jangan sampai khawatir berlebihan. Coba dipakai tadi ya, stop thinking, assess dan responnya gitu. Terus juga kita pakai nature kita, selaras dengan alam, bahwa kita tuh menggunakan akal ketika menghadapi sesuatu. Mungkin gitu sih. Oke, mantap banget nih ya. Jadi karena mungkin takutnya kelamaan, jadi kita ngasihnya 2 pertanyaan aja nih teman-teman. Mungkin next time kalian bisa nanya. Kemudian yang terakhir nih Kak, dari pertanyaan dari kita adalah, jadi ngomongin masalah ini kan sebenarnya banyak membantu ya. Nah, untuk terakhiran nih sebagai pegangan buat teman-teman yang mana mereka kalau lagi overthinking banget, itu apa sih Kak? Oke. Jadi pegangan supaya teman-teman tuh kalau bisa terbebas gitu ya, lagi overthinking, dia jadinya nggak larut di sana gitu kan. Ya intinya tadi ya, dari filosofi teras ini, stoik ini, banyak banget buku yang bisa teman-teman baca. Bisa bukunya Marcus Aurelius tuh kalau yang dari lampau banget, judul Meditation, atau sekarang lagi populer itu buku filosofi teras gitu kan, dari karyanya Om Manam Piring gitu kan. Nah jadi kita belajar banyak aja dari situ. Itu tuh mengajarkan banget ke kita gimana cara kita tuh tidak berlebihan dalam menghadapi hidup. Maksudnya tidak berlebihan dari overthinking gitu, memikirkan hal-hal yang tidak pasti, membuat kita hidupnya lebih tentram dan segala macam. Jadi ya poin penting banget bagi kita tuh memahami apa hal yang di luar kendali dan apa yang dalam kendali kita. Itu sih teman-teman. Jadi ini cuma sedikit gitu ya aku bahas. Ketika teman-teman nanti memahami lebih jauh tentang filosofi teras itu atau stoik gitu ya, stoa, teman-teman pasti akan lebih bisa memaknai hidup sih dan lebih tenang, tentram. Itu yang mungkin testimoni yang aku alami juga gitu sih. Testimoni, silahkan. Iya, kalau mau di endorse nyebut merek. Nah, oke. Nah mungkin dari kita pembahasannya itu dulu nih teman-teman, karena mungkin next time mungkin bisa dilanjut lagi, tapi sepertinya obrolan kita hanya sampai sini saja. Terima kasih teman-teman. Jadi aku tadi sudah mencatat nih dari Kak Tegar penjelasan yang tadi. Aku tuh menyimpulkan bahwasanya jangan terobsesi untuk menjadi sempurna, serba tahu dan serba bisa, karena ingat manusia itu punya segudang keterbatasan. Jadi kita harus mulai berdamai dengan ketidaksempurnaan, karena pada dasarnya yang sempurna hanyalah Allah dan Andra and the Backbone. Nah, terus aku mau mengucapkan terima kasih sama Kak Tegar karena udah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Senang juga bisa diskusi di sini, bisa belajar banyak juga, sharing-sharing juga. Oke, aku pokoknya dari kalian berterima kasih banyak, karena sebenarnya Kak Tegar ini orang yang lumayan sibuk. Dan kepada teman-teman semuanya, bohong guys, bohong. Dan kepada teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan akhir kata, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Yeay.